Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus, nomor NPM 10120156 dari Prodi Manajemen C6. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Marifatul Al-Quran. Dan sekaligus di dalam video kali ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tarifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Metode yang digunakan yaitu metode tafakur. Tafakur merupakan metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Rumus tafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Al-Quran tanpa akal lumpuh. Lalu ada penyesalan para penghuni neraka dalam surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 10. Dan Allah murka kepada orang yang tidak mau berfikir, yaitu dalam surat Yunus ayat 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpahkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Surat Yunus ayat 100. Kemudian ada kalamullah. Secara bahasa, kalamullah artinya perkataan Allah. Sedangkan secara istilah, kalamullah adalah perkataan Allah yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Kemudian ada kalam. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpulan 4 perkara, yakni lafaz ucapan, murokat tersusun, mufid memberi faedah, dan bil wadli dengan sebuah tujuan. Kemudian ada proses turunnya Al-Quran, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau berada di langit dunia. Ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada proses penulisan Al-Quran dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa setelah Khulafaur. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran, pengakuan, kenabian atau kerasulannya, dan bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Dilanjut, ada syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah SWT. Contohnya, terbelahnya laut, terbahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah SWT, seperti terbitnya matahari dari barat, datangnya singa setelah malam, atau tongkat jadi ular. Ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. 4, terjadi karena adanya penentang, seperti Musailamah.
Dan yang terakhir, kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai buktinya. Lalu ada unsur mukjizat. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hiasi, yaitu mukjizat yang bersifat material, inderawi, dan tidak kekal. Kedua, mukjizat manawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Kemudian ada aspek-aspek mukjizat dalam Al-Quran. Dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Kelembutan lafziyah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. Kedua, aspek isyarat ilmiah. Beberapa ayat memuat kejadian-kejadian dan fakta-fakta ilmiah yang melalui zamannya, dan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Ketiga, aspek kisah-kisah purba. Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba, dan semua cerita tersebut sangat relevan dengan kondisi zamannya. Keempat, aspek hukum. Hukum-hukum tercantum dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian khusus, berlaku up to date dari zaman-zaman, dan mengandung kemaslahatan dan keilmiahan. Selanjutnya, Al-Quran disampaikan secara mutanatir sehingga terpelihara ashalahnya. Kemudian diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mu'sin wa nazzalnahu ta'zila, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Shadaqallah. Kemudian, ada sejumlah alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, menguatkan, meneguhkan, dan menetapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Kedua, menenangkan hati Nabi ketika diturunkan wahyu. Ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Keempat, memudahkan untuk difahami dan dihafali. Dan yang terakhir, kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekian dari video pembahasan saya mengenai materi Ma'rifatul atau Ta'rifatul Al-Quran telah selesai. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga mohon maaf jika ada salah kata maupun ada kekurangan dalam video yang saya buat kali ini. Mohon dimaafkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.